Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 2 yang beranggotakan Anissa, Ilham, Nadia, Rita Umroh, Vera Melinda, sama Zulfia. Di sini kami mengusung judul yaitu Stigma Pendidikan dalam Masalah Peserta Didik dengan KTD atau disebut kehamilan tidak diinginkan. Yang pertama yaitu abstrak. Diskriminasi adalah perlakuan yang tidak seimbang terhadap perorangan atau kelompok berdasarkan sesuatu, biasanya bersifat kategorial atau atribut-atribut khas, seperti berdasarkan ras, suku, agama, dan anggota ke kelas-kelas sosial. Permasalahan yang sering terjadi yaitu peserta didik perempuan dihamili oleh peserta didik laki-laki di sekolah menengah, di mana nantinya akan berujung pada hilangnya hak pendidikan oleh peserta didik perempuan. Sebenarnya, hak atas pendidikan sudah diatur dalam pasal 31 ayat 1 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia yang berbunyi, setiap warga negara berhak atas pendidikan. Di sini kami menggunakan metode yaitu pendekatan kualitatif berupa studi literatur. Data-data yang dihimpun bersumber dari karya ilmiah berupa artikel ilmiah dan produk jurnalistik yang berupa artikel berita. Kriteria pemilihan data penelitian disesuaikan dengan waktu publikasi yaitu rentang tahun 2010 ke atas. Pada tahun 2013 terlapor 33 kasus siswa sekolah menengah atas dari berbagai daerah di Indonesia tidak dapat menyelesaikan pendidikannya, tidak bisa mengikuti ujian akhir nasional, dan dikeluarkan dari sekolah karena kehamilan tidak diinginkan. Penyebab dari kehamilan yang tidak diinginkan adalah kurangnya pengetahuan tentang konsekuensi apabila melakukan seks bebas. Selanjutnya yaitu pendahuluan. Pendahuluan di sini dijelaskan yaitu diskriminasi dalam bidang gender masih banyak terjadi dalam dunia pendidikan di Indonesia. Peran dalam kehidupan laki-laki yang ditinggikan daripada peran perempuan menjadi akar permasalahannya. Sejak disahkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1984 tentang pengesahan konvensi mengenai penghapusan segala bentuk diskriminasi terhadap wanita, merupakan sikap Indonesia yang dinyatakan melalui penandatanganan terhadap konvensi tersebut pada tanggal 18 Desember 1979 untuk menyetujui sebagai perwujudan keinginan Indonesia untuk ikut berpartisipasi dalam usaha-usaha internasional untuk menghapus segala bentuk diskriminasi terhadap wanita karena sesuai dengan Dasar Negara Republik Indonesia yaitu Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 45 dalam pasal 27 ayat 1 tentang persamaan kedudukan bagi setiap warga negara di depan hukum. Ketidakadilan dan diskriminasi gender adalah kondisi kesenjangan dan ketimpangan atau tidak adil dari sistem dan struktur sosial di mana baik perempuan maupun laki-laki menjadi korban dari sistem tersebut. Ketidakadilan gender karena adanya keyakinan dan pembenaran yang ditanamkan sepanjang peradaban manusia dalam berbagai bentuk yang bukan hanya menimpa perempuan saja, tapi juga dialami oleh laki-laki. Pendidikan seks untuk remaja dianggap tabu. Hal ini berakibat pada maraknya pergaulan seks bebas di kalangan remaja, yang kemudian menimbulkan terjadinya KTD atau kehamilan tidak diinginkan dalam kalangan remaja. Pendidikan kesehatan reproduksi remaja merupakan salah satu bentuk pendidikan tentang seks di kalangan remaja. Pendidikan seks hakikatnya menjadi sesuatu yang urgent, sebab perilaku seksual menyimpang semakin bertambah banyak, bahkan seolah menjadi tradisi dalam kehidupan manusia modern. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Nadia Ayu tentang metode dan hasil pembahasan. Selanjutnya, melalui metode penulisan makalah ini menggunakan pendekatan kualitatif berupa studi literatur. Nah, data-data yang dihimpun dari artikel ini merupakan produk jurnalistik yang berupa artikel berita. Kriteria pemilihan data penelitian disesuaikan dengan publikasi rentan waktu 2010 sampai ke atas. Untuk hasil dan pembahasan, diskriminasi pada perempuan yang mengalami kehamilan saat sekolah, tinjauannya menurut perspektif sekolah di beberapa daerah. Pada tahun 2013, terlapor 33 kasus siswa
dari berbagai daerah di Indonesia tidak dapat menyelesaikan pendidikannya, tidak bisa mengikuti ujian akhir karena dikeluarkan dari sekolah yang disebabkan karena kehamilan tidak diinginkan. Nah, aturan mengenai pemenuhan pendidikan sederhana dalam tiap orang berhak mendapatkan pendidikan dan memperoleh manfaat dari pengetahuan dan teknologi, seni budaya, yang meningkatkan kualitas hidupnya dan manusia. Aturan dalam pasal tersebut sudah sangat jelas bahwa setiap orang berhak mendapatkan pendidikan yang layak. Semua orang berhak memanfaatkan ilmu pengetahuan dan teknologi dalam rangka meningkatkan kehidupan sosial yang harus namun kenyataannya kehamilan tidak diinginkan mulai banyak ditemukan di kalangan gadis-gadis remaja termasuk siswa. Pada tahun 2010 di seluruh dunia terdapat 38% kehamilan setiap tahunnya. Dalam kehamilan tersebut dikarenakan seks bebas. Dalam 469 anak usia sekolah anaknya dari paten ada 43 aborsi di kalangan usia sekolah per 100 kehamilan. Di Yogyakarta, dalam studi yang dilakukan oleh Pusat Studi Kriminologi Universitas Islam Indonesia, bahwa pernikahan pasangan pernah melakukan hubungan seksual peranak dan menyebabkan kehamilan. Kehamilan ini merupakan kehamilan yang tidak diinginkan, yang mana kehamilan ini dari hasil seks bebas yang dilakukan oleh siswa yang masih bersekolah. Dampak berkelanjutan dari KTD tersebut juga merupakan wacana bagi remaja dengan kehamilan tidak diinginkan. Secara umum, mereka berupaya untuk menyelamatkan diri dari usia kandungan sampai setelah melahirkan. Secara sosiologis, stigma merupakan suatu produk budaya dan seperti yang diungkapkan oleh Goffman, bahwa stigma senantiasa berhubungan dengan sejarah dari struktur sosial masyarakat itu sendiri. Terkait dengan fenomena kehamilan tidak diinginkan ini, stigma yang diletakkan sering berhubungan dengan pemaknaan gender yang berkembang di masyarakat. Yang setelah ini akan dijelaskan oleh rekan saya, Anissa. Ya. Selanjutnya yaitu sekolah memiliki mekanisme khusus untuk mengamati siswa perempuan melalui agen-agen sekolah. Upaya ini mungkin dapat dikatakan sebagai upaya paling praktis untuk mendeteksi siapa saja yang sedang hamil. Hal ini disebabkan oleh peraturan sekolah yang ingin memastikan bahwa siswa-siswanya berada dalam koridor ketertiban yang ditetapkan. Akan tetapi, yang menjadi persoalan adalah ketika praktek penertiban ini menjadi sangat bias. Perempuan sering dijadikan target utama tanpa mempertimbangkan aspek lainnya, misalnya pasangannya, pengetahuannya, dan kondisi psikologisnya. Dalam beberapa penelitian tentang kekerasan dalam pacaran, banyak remaja-remaja perempuan yang dipaksa untuk melakukan hubungan seksual oleh pasangannya menurut Partini dan Desinta pada tahun 2012. Beberapa sekolah tampaknya banyak yang belum memiliki kemampuan secara komprehensif dalam menangani kasus KTD bagi siswa sekolah. Siswa-siswa perempuan dipukul rata bahwa mereka berpotensi untuk melakukan tindakan bersanksi secara sadar, sehingga banyak penanganan justru cenderung seperti sedang menangani kasus kriminal.
Remaja hamil tidak serta-merta tidak melakukan sesuatu untuk bisa terlepas dari masalah dan kembali bersosialisasi dengan masyarakat sekitar dan juga struktur sekolah. Mereka secara sadar telah mengetahui bahwa mereka hamil, melakukan cara-cara untuk bisa lepas dari stigma masyarakat dan mempunyai rumah tangga yang setara dengan keluarga lainnya dalam masyarakat. Strategi yang mereka lakukan diantaranya adalah menikah, menutupi kehamilannya dengan pakaian yang lebar, dan ikut serta tinggal dalam rumah tangga orang tuanya, serta tidak keluar rumah hingga saat mereka melahirkan. Beragam cara juga dilakukan oleh remaja-remaja tersebut untuk bertahan hidup dan membesarkan anak-anak mereka pasca kelahiran. Tantangan yang mereka hadapi sebagai remaja diantaranya adalah berumah tangga sekaligus mengurus anak dan suami serta menyelesaikan sekolahnya. Risiko sosial yang dihadapi oleh remaja yang hamil di luar pernikahan membawa dampak yang luar biasa terhadap kehidupan remaja tersebut. Selain harus menghadapi perubahan peran dari seorang remaja menjadi seorang ibu, stigma yang melekat pada remaja seperti sebutan remaja yang tidak bisa menjaga diri, gadis nakal, dan sebutan negatif lainnya hingga diskriminasi menjadi tantangan dalam kehidupan keseharian mereka, baik selama kehamilan maupun setelah melahirkan. Dalam konteks di Indonesia, seorang remaja melalui peraturan sekolah biasanya tidak diperbolehkan terikat pada pernikahan ketika sedang menempuh bangku sekolah. Konsekuensinya, ketika terjadi kehamilan, mereka tidak diperbolehkan mengikuti kelas formal seperti murid-murid yang lainnya. Mereka baru diperbolehkan mengikuti kelas formal seperti murid-murid yang lainnya ketika mengikuti program kelompok belajar atau kejar paket C sebagai jalur untuk menyelesaikan sekolah setingkat sekolah menengah atas. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya, Rita. Selanjutnya, ada banyak cara untuk mengatasi masalah ini dan aborsi bukanlah salah satunya. Mereka masih dapat memiliki kehidupan yang sukses sebagai seorang remaja, meskipun banyak masalah yang akan mereka hadapi. Dukungan dari keluarga dan teman-teman, termasuk pasangan mereka, dapat membantu mereka mengatasi situasi mereka. Mereka juga melanjutkan kehamilan mereka dengan memiliki pandangan positif dalam hidup, mengunjungi dokter secara teratur untuk prenatal check-up, dan menjalani tes yang diperlukan untuk memastikan mereka memiliki kehamilan yang aman. Namun, di Indonesia tidak adanya perlindungan hukum yang jelas pada siswa hamil untuk dapat melanjutkan pendidikannya. Dan dapat laporan tentang kebijakan pengeluaran siswa hamil akan menempatkan siswa pada posisi yang tidak aman. Sehingga kebijakan terkait masalah ini sangat perlu untuk diperhatikan dan dipertimbangkan lagi pada level nasional. Kesadaran untuk tidak melakukan stigma, diskriminasi, dan kekerasan terhadap sesama manusia dengan alasan apapun adalah ajaran seluruh agama dan pendidikan moral. Kesadaran memang tidak muncul begitu saja. Ia harus ditumbuhkan dan dibangun sedemikian rupa melalui pendidikan dalam arti yang seluas-luasnya. Pendidikan formal di sekolah, pendidikan non-formal di masyarakat, dan terutama pendidikan dalam keluarga. Kesadaran itu juga harus dibangun melalui upaya pembuatan peraturan perundang-undangan dan kebijakan publik yang adil dan memihak kepada semua kelompok manusia. Dengan ungkapan lain, diperlukan pendidikan yang demokrasi, nilai-nilai kebaikan, dan moral untuk kebaikan bersama. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya, Ilham. Ya, selanjutnya rekomendasi untuk tindakan yang komprehensif melibatkan banyak sektor, termasuk sektor kesehatan, sektor pendidikan, sektor pemberdayaan perempuan, dan bidang agama. Yang pertama, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan perumusan aturan yang memungkinkan siswa hamil untuk dapat melanjutkan studi mereka di sekolah, baik di sekolah asli atau di sekolah lain. Kebijakan periode cuti bersalin diperbolehkan. Ya, sekolah perlu menerapkan multi-exit enter system. Kebijakan ini memberikan kesempatan kepada siswa untuk melanjutkan kehamilan mereka, kemudian setelah melahirkan dapat melanjutkan pendidikan mereka kembali. Yang kedua, Kementerian Kesehatan, layanan informasi, konsultasi dan klinik kesehatan, reproduksi berbasis sekolah,
perlu disediakan dengan luas. Dalam hal ini, Dinas Kesehatan Kabupaten atau Kota dapat bekerja sama dengan Dinas Pendidikan serta BKKBN. Pendanaan program sebaiknya dilimpahkan kepada satu Kementerian Kesehatan sebagai pihak penanggung jawab utama. Yang ketiga, Kementerian Agama. Departemen Agama perlu meningkatkan porsi pendidikan agama dan tidak hanya aspek kognitif, tetapi juga aspek afektif dan psikomotorik. Yang keempat, Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak perlunya mengintensifkan sosialisasi kesetaraan gender, mulai dari lingkungan keluarga, sekolah, dan masyarakat. Karena untuk mengupayakan pemenuhan hak perempuan atas perlindungan kesehatan reproduksi, pembekalan terhadap life skill di tingkat daerah, Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dapat bekerja sama dengan Dinas Kesehatan dan Badan Perlindungan Masyarakat untuk reguler dikontinu mengembangkan program tersebut dan tidak hanya pada waktu atau event tertentu. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Mbak Bia. Untuk kesimpulannya, pendidikan dapat meningkatkan kualitas hidup, taraf hidup, dan kesejahteraan masyarakat. Suatu kewajiban pemerintah untuk membuat sistem pendidikan yang equitable, merata, dapat diakses oleh seluruh warga negara Indonesia. Permasalahan hak asasi manusia yang terjadi khususnya mengenai diskriminasi gender. Diskriminasi dalam bidang gender masih banyak terjadi dalam dunia pendidikan di Indonesia. Peran dalam kehidupan laki-laki yang ditinggikan daripada peran perempuan menjadi akar permasalahannya. Ketidakadilan gender karena adanya keyakinan dan pembenaran yang ditanamkan sepanjang peradaban manusia dalam berbagai bentuk yang bukan hanya menimpa perempuan saja, tapi juga dialami oleh laki-laki. Secara agregat, ketidakadilan gender dalam berbagai kehidupan ini lebih banyak dialami oleh perempuan. Namun ketidakadilan gender itu berdampak pula terhadap laki-laki. Pendidikan seks untuk remaja dianggap tabu. Hal ini berakibat pada maraknya pergaulan seks bebas di kalangan remaja, yang kemudian menimbulkan terjadinya KTD dalam kalangan remaja. Penyebab dari kehamilan yang tidak diinginkan adalah terkait dengan kurangnya pengetahuan tentang kesehatan seksual dan reproduksi, kurangnya pemanfaatan pelayanan kesehatan reproduksi, termasuk metode kontrasepsi, kurangnya pengawasan orang tua, pengaruh lingkungan, dampak negatif dari pesatnya teknologi informasi, terlambatnya kurikulum sekolah dengan konten kesehatan reproduksi, kurangnya pendalaman moral dan agama, dan penyebab lain adalah terkait dengan penggunaan alkohol dan narkoba. Berbeda dengan wanita yang lebih tua atau sudah menikah, siswa lebih banyak terlibat dalam aktivitas seksual tanpa mengetahui banyak konsekuensi dari tindakan mereka. Dari banyak kasus, kebanyakan sekolah mempunyai kebijakan mengeluarkan siswa dari sekolah jika ketahuan hamil. Perempuan sering dijadikan target utama tanpa mempertimbangkan aspek lainnya, misalnya pasangannya, pengetahuannya, dan kondisi psikologinya. Dalam beberapa penelitian tentang kekerasan dalam pacaran, banyak remaja-remaja perempuan yang dipaksa untuk melakukan hubungan seksual oleh pasangannya. Beberapa sekolah tampaknya banyak yang belum memiliki kemampuan secara komprehensif dalam menangani kasus-kasus KTD bagi siswa sekolah. Siswa-siswa perempuan dipukul rata bahwa mereka berpotensi untuk melakukan tindakan sanksi secara sadar, sehingga banyak penanganan justru cenderung seperti sedang menangani kasus kriminal. Remaja hamil tidak serta-merta tidak melakukan sesuatu untuk bisa terlepas dari masalah dan kembali bersosialisasi dengan masyarakat sekitar dan juga struktur sekolah. Mereka secara sadar setelah mengetahui bahwa mereka hamil, melakukan cara-cara untuk bisa lepas dari stigma dalam masyarakat dan mempunyai rumah tangga yang setara dengan keluarga lainnya dalam masyarakat. Strategi yang mereka lakukan diantaranya adalah menikah, menutupi kehamilannya dengan pakaian yang lebar dan ikut serta tinggal dalam rumah tangga orang tuanya serta tidak keluar rumah hingga saat mereka melahirkan. Beragam cara juga dilakukan oleh remaja-remaja tersebut untuk bertahan hidup dan membesarkan anak-anak mereka pasca melahirkan. Tantangan yang mereka hadapi sebagai remaja diantaranya adalah berumah tangga sekaligus mengurus anak dan suami serta menyelesaikan sekolah. Sekian penjelasan
hasil dari kelompok kami. Jika ada salah kata mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.